أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita, atas ampunan yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan namun ditangguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah ingin mengampuni hamba-hambanya. Ditunggu oleh Allah taubatnya karena Allah ingin hambanya minta ampun sehingga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat yang selalu Allah berikan kepada kita, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa selalu untuk berzikir, menyebut nama Allah, untuk bisa menjalankan perintahnya Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa mengkaji ilmu agama, hadir majlis. Ini semuanya adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin Allah berikan kepada kita. Jika Allah ingin memberikan rahmat kepada hambanya, maka Allah jadikan hamba itu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya ini bukan keinginan kita, tapi ini adalah keinginan Allah. Karena segala sesuatu itu adalah dengan keinginannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan keinginan kita. Ya, segala sesuatu itu didasari dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika Allah ingin memberikan rahmatnya kepada hambanya, maka Allah jadikan hamba itu untuk beribadah kepada Allah. Allah jadikan hamba itu untuk berzikir, menyebut nama Allah. Allah jadikan hamba itu hadir majlis, mengkaji ilmu agama. Itu karena Allah ingin mencurahkan rahmatnya kepada kita. Sebaliknya, jika Allah ingin menjauhkan hambanya dari rahmatnya, maka Allah akan jauhkan orang itu dari ibadah. Allah jauhkan orang itu dari zikiran. Allah jauhkan orang itu dari majelis mengkaji ilmu agama. Mengapa? Karena ini adalah keinginan Allah. Allah tidak ingin mencurahkan rahmatnya kepada hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah musibah yang sebenarnya ketika seorang hamba dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tanda orang yang hatinya keras. Di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Sesuatu yang paling jauh dari rahmatnya Allah adalah hati yang keras. Makanya ketika kita bisa untuk beribadah kepada Allah, itu tandanya Allah ingin mencurahkan rahmatnya kepada kita. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah,
itu tandanya Allah ingin mengampuni kita. Jadi jika Allah ingin mengampuni hambanya, Allah jadikan hamba itu bertobat kepada Allah. Allah jadikan hamba itu minta ampun kepada Allah. Itu bukan keinginan kita, tapi keinginannya Allah. Itu adalah karunia-Nya Allah, fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah ingin mengampuni dosa-dosa hamba tersebut, sehingga Allah jadikan hamba itu minta ampun kepada Allah, menyesal. Ketika Allah tidak ingin mengampuni hambanya, Allah jadikan hamba itu tidak bertaubat. Allah jadikan hamba itu tidak meminta ampun kepada Allah. Allah jadikan hamba itu tidak menyesali dosa-dosanya. Itu karena apa? Karena keinginannya Allah. Allah tidak ingin mengampuni hamba tersebut. Makanya kita bersyukur ketika kita bisa untuk bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia, pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya mengkaji ilmu agama, ini bukan karena keinginan kita, ini keinginannya Allah. Di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat, Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Maknanya Allah jadikan hamba itu belajar ilmu agama. Ya, mengapa? Karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada hamba tersebut dunia dan akhirat. Ya, jadi semoga kita mendapatkan rahmat, ampunan dan kebaikan dari Allah di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Qala al-musannif radhiyallahu taala anhu. Kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang apa saja penyakit-penyakit hati. Sebab hati itu adalah tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang dapat menerima rahmatnya Allah, hati yang dapat menerima karunia kemuliaan dari Allah adalah hati yang bersih. Hati yang bersih itu yang siap untuk menerima kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya kotor, walaupun ibadahnya sebanyak apapun, tapi hatinya kotor, itu tidak siap, tidak bisa untuk mendapatkan karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para wali berkata, terkadang ada orang yang ibadahnya sedikit tapi kedudukannya lebih tinggi, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena hatinya bersih. Terkadang ada orang yang banyak ibadahnya tapi kedudukannya sangat rendah di sisi Allah. Mengapa? Karena hatinya kotor, ya. Jadi hati yang bersih itu yang siap, yang bisa untuk mendapatkan karunia, rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita wajib untuk mengkaji apa saja penyakit-penyakit hati agar kita bisa membersihkannya dari hati kita, agar kita bisa menjadikan hati kita ini bersih, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita kaji sebagiannya, lalu yang berikutnya di antara penyakit hati itu adalah wa amma syuhu wal bukhlu, yaitu sifat kikir, pelit. Ya, sifat pelit, kikir ini adalah penyakit hati. Ini adalah sifat hati. Jadi orang dermawan atau orang pelit dilihat dari hatinya, bukan harta yang dia keluarkan. Karena terkadang ada orang dermawan tapi nggak pernah sedekah. Kadang ada orang dermawan tapi nggak pernah sedekah. Mengapa? Nggak punya duit. Ya, gimana lagi mau sedekah nggak punya duit, ya. Tapi dermawan. Bagaimana hatinya itu dermawan, ingin untuk
mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki keinginan untuk banyak sedekah, ya, ingin mendapatkan pahala sedekah, lebih senang mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang dermawan, ya. Terkadang ada orang pelit tapi banyak mengeluarkan uang, banyak mengeluarkan sedekah, tapi pelit hatinya, ya, tapi banyak mengeluarkan sedekah. Bagaimana ngeluarinnya? Ketika ada perlunya, lagi kampanye, ya, pemilihan, ingin dipilih, baru mengeluarkan uang yang sangat banyak, ratusan juta bahkan miliaran, ya. Sedekahnya banyak tapi sebenarnya pelit hatinya. Karena apa? Ada kemauannya untuk meraih jabatan dunia, ya. Jadi orang dermawan atau pelit itu dilihat dari hatinya, ya. Wa amma syuhu wal bukhlu, ya. Ada sifat bakhil, ada sifat syuh. Syuh itu lebih istilahnya lebih parah daripada sifat bakhil. Syahih. Ada syahih, ada bakhil. Kalau bakhil itu nanti akan dijelaskan, pelit terhadap apa yang dia mau, apa yang dia miliki. Ya, jadi pelit terhadap apa yang dia miliki, ya. Pelit tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bakhil namanya, kikir, pelit. Adapun syahih itu orang yang rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi istilahnya bukan hanya pelit terhadap apa yang dia miliki, tapi juga ingin mengambil apa yang ada pada orang, ya, apa yang ada di tangan orang lain ingin diambil juga, ya. Itu namanya orang yang syahih, lebih parah, ya, lebih lebih keras, lebih tinggi daripada sifat bakhil, ya. Wa amma syuhu wal bukhlu, ya, fagabihan muhlikan, maka ini dua sifat yang tercela yang dapat mencelakakan seorang hamba dunia dan akhirat. Seorang hamba bisa celaka dunia dan akhirat karena memiliki sifat pelit, bakhil, kikir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa orang yang dijaga dari sifat kekikiran yang ada pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah adalah orang yang tidak punya sifat bakhil, tidak punya sifat kikir, pelit. Itu baru mendapatkan kemenangan. Berarti kalau punya sifat pelit itu nggak akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, janganlah orang-orang bakhil mereka mengira apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya Allah itu baik untuk mereka. Jangan mereka mengira orang yang kikir, pelit terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya Allah itu baik untuk mereka. Jangan dikira mereka pelit itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah buruk untuk mereka. Apa yang mereka kikirkan, ya, apa yang mereka pertahankan karena pelitnya, karena kikirnya, itu buruk untuk mereka, ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan nanti di hari kiamat apa yang mereka pelitkan. Akan dikalungkan kepada mereka apa yang mereka kikirkan nanti di hari kiamat, ya. Maknanya apa? Dalam hadis dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, hartanya itu Allah jadikan rupanya seperti rupa ular yang berbisa.
dan akan dikalungkan kepada mereka. Itu azabnya. Jadi hartanya akan mencelakakan dirinya sendiri, ya. Harta yang mereka pelitkan, yang mereka kikirkan, itu makna akan dikalungkan kepada mereka apa yang mereka kikirkan nanti di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya harta itu membawa penyakit, ya. Sebenarnya itu uang itu, harta itu membawa penyakit, ya. Bagaimana cara untuk menghilangkan penyakitnya harta? Banyak disedekahkan, ya. Orang banyak sedekah itu insya Allah badannya sehat, uangnya jadi berkah, keluarganya jadi berkah, seluruhnya menjadi berkah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang banyak hartanya tapi pelit, banyak penyakitnya. Makanya banyak orang kaya yang banyak penyakitnya, macam-macam penyakitnya. Karena apa? Karena pelit, hartanya tidak disedekahkan, ya. Banyak musibahnya, banyak sialnya, keluarganya, anak-anaknya banyak masalah. Karena apa? Harta itu mendatangkan penyakit. Cara membersihkan harta dari penyakit adalah banyak disedekahkan, sehingga mendatangkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqus syuha, jauhilah sifat kikir, asyuh, pelit. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat syuh tadi itu pelit dan juga rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, itu mencelakakan orang-orang sebelum kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang umat-umat terdahulu mereka celaka, mereka dibinasakan oleh Allah, ya. Mengapa? Karena sifat pelitnya, sifat kikirnya, rakus terhadap dunia, rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, sehingga menjadikan mereka menumpahkan darah mereka. Maknanya saling membunuh karena sifat pelit tadi itu. Karena sifat rakus akhirnya saling membunuh dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang, ya, gara-gara sifat pelit, gara-gara sifat syuh, rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, akhirnya jadi saling membunuh, ya, menghalalkan yang haram, ya, mendolimi, berbuat jahat, mengambil hak orang lain, merampas milik orang lain, ya. Itu karena sifat pelit, sifat kikir yang mencelakakan orang-orang yang terdahulu. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhilah sifat asyuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan di dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu ba'idum minallahi ba'idum minan nasi ba'idum minal jannah garibum minan nar. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit, orang yang kikir itu jauh dari Allah. Maknanya jauh dari rahmatnya Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ya. Dibenci oleh orang lain, orang yang pelit, yang kikir. Bahkan orang yang pelit benci kepada orang yang pelit juga. Orang yang kikir juga benci kepada orang yang kikir juga. Jadi orang yang bakhil, ya, jauh dari manusia, ya. Ba'idum minal jannah, jauh dari sorga. Jauh dari sorga orang yang pelit, yang kikir. Garibu minan nar, dan dekat dengan api neraka, ya. Karena orang yang pelit lebih dekat dengan perbuatan yang buruk, ya. Orang yang kikir itu lebih dekat dengan perbuatan zalim, kemaksiatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dekat dengan api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u,
sajaratun fil jannah wa akhsanuha fid dunya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dermawan itu adalah pohon di sorga. Ada pohon di sorga yang namanya pohon dermawan. Wa akhsanuha fid dunya, dahannya itu di dunia. Dahannya itu di dunia. Apa itu dahannya? Amalan dermawan. Ya. Itu adalah dahan pohon dermawan yang ada di sorga. Faman ta'allaqa bi husnin minha gadahu ilal jannah. Barang siapa orang yang berpegang pada dahan pohon dermawan, berpegang pada dahannya pohon dermawan yang ada di dalam sorga, maka akan membawanya masuk ke dalam sorga. Apa itu berpegang pada dahan pohon sorga? Yaitu dengan kedermawanan, sifat dermawan, murah hati, ya, banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawanya ke sorga. Fala yalijul jannata illa sakhiyun, maka tidak masuk ke dalam sorga kecuali orang yang dermawan. Dalam hadisnya, tidak masuk ke dalam sorga kecuali orang yang dermawan. Gak ada ahli sorga orang pelit, gak ada, ya. Ahli sorga itu semuanya orang yang dermawan, hatinya sifatnya dermawan, lebih senang hartanya dikeluarkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih senang mendapatkan pahala dari Allah daripada memegang atau menahan harta dunia. Karena apa? Karena imannya kuat, yakin bahwa harta dunia itu akan hilang, akan lewat, akan ditinggalkan semuanya. Pahala dari Allah itu yang lebih baik karena abadi selama-lamanya. Ya, pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kurban, keluarganya kurban, lalu seluruh hewan korbannya itu, daging korbannya itu disedekahkan. Sisa hanya satu paha. Yang sisa hanya satu paha untuk dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya, apakah ada daging korban yang sisa? Daging korban atau daging, yang penting daging kambing, ya. Ya, apakah ada daging yang sisa? Keluarganya menjawab, sisanya hanya paha, yang lain sudah habis disedekahkan. Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak, terbalik justru. Yang habis itu adalah yang kita makan, itu yang akan habis. Sisa paha saja. Tapi yang kita sedekahkan itu yang tidak akan habis, yang kekal selamanya abadi. Karena apa? Mendapatkan gantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya harta yang kita gunakan sendiri itu yang akan habis, yang akan hilang, akan lewat semuanya. Istilahnya terbuang sia-sia istilahnya, ya. Tapi harta yang kita sedekahkan itu yang kita simpan sebenarnya. Itu yang akan kekal abadi selama-lamanya, mendapatkan ganti pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bukhlu sajaratun fin nari wa akhsanuha fil dunya. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakhil itu, sifat kikir itu, kekikiran itu adalah pohon yang ada di dalam neraka. Jadi ada di dalam neraka ada pohon namanya pohon kikir, pohon pelit, ya, al-bukhlu. Wa akhsanuha fid dunya, dahannya itu di dunia, ya. Faman ta'allaqa bi husnin minha gadahu ilan nar. Barang siapa yang berpegang pada pohon, dahan pohon pelit dengan bersifat pelit, maka akan membawanya ke dalam api neraka. Fala yalijun nara illa bakhil. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk ke dalam neraka kecuali orang yang pelit. Semua ahli neraka itu adalah orang yang pelit. Gak ada ahli neraka orang dermawan, gak ada, ya. Yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang pelit, yang kikir, ya. Ini fadilahnya orang yang dermawan, ya. Mengapa?
Karena orang yang dermawan itu adalah orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang cinta kepada Allah itu tandanya hamba itu dicinta oleh Allah. Hamba yang dicinta oleh Allah nggak akan disiksa oleh Allah. Ya. Mengapa? Karena manusia itu paling cinta dengan harta, dengan uang. Manusia itu paling cinta dengan uang, hartanya. Tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali untuk sesuatu yang dia cintai. Ya kan? Ya. Misalnya kita senang dengan mobil, senang dengan sesuatu yang mewah yang kita senangi, ya kita berani mengeluarkan harta kita seberapa besar pun karena kita cinta. Ya. Atau misalnya untuk anak kita, ya, karena kita cinta dengan anak kita, seberapa besar pun biaya sekolahnya, misalnya kuliahnya ratusan juta, miliaran, mau kita keluarkan karena kita cinta kepada anak kita. Coba anak tetangga mau nggak kira-kira? Nggak akan mau kan? Ya, karena cinta. Ya. Istri kita misalnya atau biaya pernikahan, ya walaupun ratusan juta mau kita keluarkan karena kita cinta. Nah, kita kalau memang benar-benar cinta kepada Allah, seberapa besar uang yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, ukuran cinta seorang hamba kepada Allah dilihat dari ukuran harta yang dikeluarkannya untuk Allah Subhanahu. Kita cinta kepada anak kita, uang seberapa besar pun kita keluarkan karena sangat cinta kepada anak, istri, dan lain sebagainya. Cintanya kita kepada Allah seberapa besar dilihat dari uang yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kembali lagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena apa? Karena sifat dermawan itu adalah sifat hati. Terkadang ada orang yang sangat dermawan, ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya, tapi gak punya harta, ya, nggak kemampuan, ya, seperti itu. Sehingga dijelaskan bahwa tidak masuk ke dalam surga kecuali orang yang dermawan, tidak masuk ke dalam neraka kecuali orang yang pelit. Berarti tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna kulla jawadin fil jannah hatmun 'alallahi wa ana bihi kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua orang yang dermawan itu berada di dalam surga. Semua orang yang dermawan berada di dalam surga. Hatmun 'alallah itu telah ditetapkan, dipastikan oleh Allah. Wa ana bihi kafir, aku yang menjaminnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala wa inna kulla bakhilin finnar, sesungguhnya semua orang yang pelit, yang kikir berada di dalam api neraka. Hatmun 'alallah itu sudah dipastikan oleh Allah, ya, ditetapkan oleh Allah. Wa ana bihi kafil, dan aku yang akan menjaminnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena orang yang banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah, itu otomatis dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hatinya bersih, mendapatkan karunia rahmat dari Allah. Tanda hamba yang cinta kepada Allah sehingga dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan karunia, ya, kepada kita agar kita memiliki sifat dermawan, ya, dibersihkan hati kita dari sifat kikir yang pelit, dan semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.